Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Ciuli dan Lola. Iya, puji Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar pagi hari ini? Pasti ajaib, dahsyat, luar biasa. Yes. Iya, puji Tuhan adik-adik. Tetap semangat, tetap sukacita ya. Walaupun ibadahnya masih di rumah. Tapi tidak apa-apa, karena kita percaya Tuhan Yesus ada di mana saja ya. Yuk, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, tangannya dilipat. Dengarkan Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau masih terus menyertai kami, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Kami akan ibadah sekolah minggu Tuhan, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Tuhan supaya kami beroleh sukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya puji Tuhan adik-adik. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri yuk. Kita mau gerak-gerakan badan kita. Kita mau berolahraga memuji nama Tuhan ya Cici ya. Iya betul adik-adik. Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau gerakan badan kita supaya badan kita sehat dan kuat. Kita angkat pujian dikepak-kepakan, tangannya digeleng-geleng kepalanya. Dikepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Yuk gerak-gerak tangannya. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi dikepak-kepakan tangannya. Kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Iya, puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita ya. Tetap semangat ya. Iya, jangan loyo dong. Ya Lola ya, karena kita anak-anak Tuhan harus semangat. Iya adik-adik. Adik-adik, Loli kemana nih? Lola, Loli kemana kok gak ikut ibadah pagi hari ini? Iya Cici, tadi Lola sudah bangunin Loli. Kata Loli masih ngantuk. Masih ngantuk? Aduh adik-adik malas ya Loli ya. Kenapa Loli masih ngantuk Lola? Iya Cici, semalam Loli main game sampai larut malam Cici. Wah adik-adik jangan ditiru Loli ya. Main game boleh, tapi ingat waktu tidak boleh sampai larut malam. Jam 9 adik-adik harus sudah tidur, jadi pagi-pagi nggak ngantuk, apalagi sekarang ibadah sekolah minggu. Ya Lola ya, iya Cici, Loli bandel, udah Lola bilangin nggak mau nurut. Tadi udah Lola talik-talik, udah Lola dolong-dolong, tetap aja nggak mau bangun. Cici jadi ingat ada lagunya adik-adik ya, ditarik-tarik, didorong-dorong. Yuk kita angkat pujian lagu ini ya, ditarik-tarik. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesusku telah lama menunggumu. Janganlah nanti ketinggalan. Iya. Kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus.
tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, janganlah nanti engkau ketinggalan. Yuk kita tarik-tarik si Loli ya. Ditarik-tarik, mengapa tak mau datang? Didorong-dorong, mengapa tak mau maju? Tuhan Yesusku telah lama menunggumu, janganlah nanti ketinggalan. Iya, katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, tangan Tuhan terbuka bagimu. Katanya, kata Tuhan Yesus, majulah, ayo maju terus, janganlah nanti engkau ketinggalan. Iya, adik-adik ya, jangan seperti Loli ya Lolanya, jangan ditiru. Nanti adik-adik ketinggalan loh. Tuhan Yesus sudah lama nih nungguin adik-adik ibadah, tapi adik-adik kok malas. Nggak boleh seperti Loli ya adik-adik ya. Ingat, Tuhan Yesus menunggumu. Cici, emang mata Tuhan ada di mana-mana ya? Adik-adik, Lola bertanya, mata Tuhan ada di mana-mana ya? Iya betul adik-adik, mata Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan melihat perbuatan kita, perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Jadi adik-adik tidak boleh ya berbuat jahat. Ingat, mata Tuhan melihat. Kita angkat pujiannya yuk, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lola, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya adik-adik ya, Tuhan maha melihat ya adik-adik ya. Lola dan adik-adik di rumah ingat, harus selalu berbuat baik. Nah adik-adik sekarang duduk yang manis. Sebentar lagi kita mau dengarkan cerita firman Tuhan ya Lola ya. Iya Cici, firman Tuhan yang selalu mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Iya betul adik-adik, firman Tuhan yang selalu mengajarkan kita, mengingatkan adik-adik supaya berbuat baik ya. Sekarang duduk yang manis, Alkitabnya jangan lupa disiapkan. Yuk kita undang Tuhan Yesus hadir di dalam hati adik-adik. Kita angkat pujian, Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Yesusku panggil, Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan Yesusku panggil. Amin. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku.
ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin dan menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan memimpin dan menuntun. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ya, adik-adik, kita mau berdoa. Kita mau lipat tangan kita mau tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan yang Tuhan Yesus kasih buat kami. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh ikut ibadah sekolah minggu. Dan juga kami sudah memuji mesrakan nama-Mu Tuhan. Kami juga sebentar mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai guru-guru sekolah minggu yang akan menyampaikannya pada saat pagi hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, pagi ini kita akan mendengarkan cerita tentang Raja Yosafat ya. Sebelumnya Koya terangkan, sampaikan cerita firman Tuhan. Adik-adik sebentar lihat videonya dulu ya. Setelah melihat videonya, sebentar Koya juga akan menceritakan juga buat adik-adik ya. Stories of the Bible. Jehoshaphat. This is Jehoshaphat. Oh, hello. Who was one of the kings of Judah. He was a good king. Yeah. Who strengthened Judah. Hey, Joseph. And he did what was right in God's eyes. He obeyed God's commandments, and God was with him. There were other countries around Judah who wanted to wage war on Judah, though. Huh. And one day, messengers came to Jehoshaphat Hey, Jehoshaphat. and said that the armies of 3 kingdoms were marching towards Judah. Oh, no. Jehoshaphat was terrified by this news and begged God for guidance. Hey, everyone. Hey. He told everyone in Judah to start fasting. People from all the towns of Judah came to Jerusalem to seek God's help. Jehoshaphat stood before all the people and prayed to God. He asked for God's help, saying, "O Lord, God of our ancestors, you are powerful and mighty. No one can stand against you." He told God of the things that God had done for Israel before, and he asked him to stop the armies that were coming for them. He said, "We are powerless against this mighty army that is about to attack us. We do not know what to do, but we are looking to you for help." All of the men of Judah stood before God with their wives and children. The Spirit of God came upon one of the men who was standing there, and he said, "Listen, all you people of Judah and Jerusalem. This is what the Lord says. Do not be afraid, for the battle is not yours, but God's." He told them that tomorrow they would march out against the armies, but they would not need to fight, for God would be with them. Then King Jehoshaphat and all of the people of Israel worshipped God. The next morning, the army of Judah went out to battle. Listen. Jehoshaphat said to them, "Believe in the Lord your God, and you will be able to stand firm." Jehoshaphat sent the singers to walk ahead of the army, and they praised God as they led the army. At the very moment they started praising God, God caused the armies of the other kingdoms to start fighting among themselves. So when the army of Judah came to overlook the battlefield, Wow. the enemy was defeated and not a single one of them had escaped.
The army of Judah went and gathered the valuables from the valley, and there was so much that it took them 3 days to collect it all. They praised and thanked God who had given them victory. Then they marched into Jerusalem praising God who had defeated the armies of their enemies, and the kingdom of Judah was at peace. Ya, dari cerita yang sudah kita lihat pada saat pagi hari ini tadi ya adik-adik ya, sudah melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Raja Yosafat ya, kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Ya, karena siapa? Karena Tuhan. Ketika secara manusia mungkin Yosafat takut ya, gentar ya menghadapi Bani Amon, Bani Moab dan juga orang-orang dari pegunungan Seir pada waktu itu. Ketika Raja Yosafat diserang itu mungkin secara manusia takut gitu ya kan. Tetapi dari cerita tadi, dari ayat firman Tuhan bahwa Raja Yosafat menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin saja secara Raja Yosafat ini bisa aja dia minta bantuan ya sama raja-raja di sekitarnya pada waktu itu. Tetapi Yosafat tidak mau. Yang pertama Yosafat cari adalah Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan ya. Dan setelah itu ada yang ketika mereka berkumpul nih semuanya ya adik-adik ya, berkumpul dari papahnya, mamahnya sampai anaknya. Mereka sekeluarga berkumpul berdoa dalam satu tempat. Nah, ketika di tempat itu ada yang kemasukan roh ya adik-adik ya, dan orang itu berkata bahwa jangan takut melawan mereka, sebab bukan kamu yang berperang tetapi aku yang berperang, aku yang akan mengalahkan mereka. Kamu diam saja ya adik-adik sama Tuhan. Dan adik-adik kita melihat bagaimana Raja Yosafat ini mendapat kemenangan ya setelah dia berperang ya. Dan Tuhan luar biasa gitu ya adik-adik mengalahkan mereka dengan puji-pujian. Ketika bangsa Israel, bangsa Yehuda ini memuji besarkan nama Tuhan, maka Bani Amon, Bani Moab ini mereka menyerang orang-orang dari pegunungan Seir ya adik-adik. Dan setelah itu Bani Amon dan Bani Moab saling bunuh. Akhirnya mereka semua mati ya. Karena siapa? Karena Tuhan. Karena pertolongan Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Yehuda pada Raja Yosafat ya pada waktu itu ya. Karena apa? Karena Raja Yosafat mau bertindak apa yang difirmankan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh nabinya ya pada waktu itu ketika sedang berkumpul ada salah seorang di antara mereka yang kemasukan roh ya, sehingga mereka bernubuat dan Raja Yosafat melakukannya dan bertindak ya di dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat pagi hari ini, satu ya, kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun juga masalah-masalah ya dedek ya. Kita percaya Tuhan tolong kita ya. Udah gitu kita libatkan keluarga kita untuk berdoa sama Tuhan ya. Setelah itu kita melakukan tindakan. Nah, kita melakukan tindakan apa yang difirmankan Tuhan. Bukan kamu yang berperang, tetapi aku yang berperang, kata Tuhan ya. Sehingga ketika mereka maju berperang, ternyata semuanya sudah mati terbunuh. Karena siapa? Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Yehuda dan Raja Yosafat. Ya, dari Tuhan, amin untuk firman Tuhan yang kau sampaikan pada saat pagi hari ini. Biar boleh mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam setiap masalah yang kita hadapi, dalam setiap problem apapun juga Tuhan campur tangan dan memberikan kemenangan buat kita semua ya. Dari Tuhan, tugasnya dari Koyaya pengen adik-adik nyanyi pakai gerakan ya, di videoin ya, jangan lupa ya adik-adik ya. Karena kenapa? Karena ketika bangsa Yehuda mengalahkan Bani Amon, Bani Moab dan juga orang-orang pegunungan Seir, mereka
bernyanyi memuji nama Tuhan dengan semangat. Ya adik-adik sayang Tuhan, itu tugas koya ya. Amin untuk firman Tuhan. Ya, kita lipat tangannya lagi. Kita mau tutup mata, kita mau berdoa ya buat firman Tuhan yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini. Bagaimana Engkau memberikan kemenangan kepada bangsa Yehuda dan juga Raja Yosafat Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pernyataan-Mu juga buat kami semua, adik-adik kami sekolah minggu, buat guru-guru sekolah minggu juga ya Bapa. Kami percaya tangan-Mu yang ikut campur tangan dalam setiap permasalahan, problem, apapun juga yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kami semua. Haleluya. Amin.